Dan waktu itu kita turun ke kaki Dian, ada bapak kaki Dian air sumber hidup untuk saya minta pelayanan pertama kali di situ. Ketika kita pergi dan berdoa, Tuhan berkata bahwa ada orang Semau yang mencari kamu untuk melenyapkan kamu dari kabur. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu, tapi waktu itu saya pikir, saya bilang, waktu Tuhan suruh saya pergi kasih pelayanan di Semau. Waktu itu saya pergi kasih pelayanan di Semau, saya tidak tahu kalau mereka yang sementara ambil gambar saya waktu saya keluar bersaksi dan di foto gitu. Di foto, lalu foto saya itu mereka bawa ke tempat penyembah berhala begitu. Jadi kalau ketika saya sudah pusing itu, artinya foto saya itu mereka ada gantung dan terus ada lorong yang begitu dalam, kata hamba Tuhan begitu. Jadi di waktu kalau angin sudah tiup, foto saya itu artinya sudah berputar begitu. Saya sudah mulai pusing. Waktu saya pusing itu juga saya hilang akal, tidak sadar. Saya jalan tanpa sadar. Waktu itu saya sakit di sini, itu hampir artinya saya mau terbang begitu. Bahwa saya untuk terbang untuk meninggalkan kampung halaman ini, tapi saya hanya dengan air mata. Saya bilang, Tuhan, saya punya tantangan hidup ini tidak pernah untuk berhenti. Satu tantangan belum selesai, satu belum selesai, satu. Saya bilang, Tuhan, sampai kapan saya harus menghadapi semua itu? Tapi saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan, kita ikut Tuhan, pasti banyak tantangan ya. Kalau kita lebih memilih dunia, pasti tidak ada tantangan, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau menuju untuk mengikuti Tuhan, pasti ada banyak tantangan. Tapi kita jangan mundur, kita maju lawan itu tantangan. Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu dan percaya pada Tuhan. Yakinlah, apapun yang engkau alami saat ini, aku akan menyembuhkan engkau. Saya bilang, saya percaya. Saya punya Tuhan Allah yang hebat, saudara-saudara. Saya tidak menggunakan satu kekuatan. Waktu itu, kalau iman saya tidak kuat, mungkin saya sudah lenyap. Tapi saya mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Waktu itu keluarga saya banyak yang sedih, dan mungkin datang-datang Tuhan kasih saya punya jodoh di sini, jodoh di Alor. Saya tidak tahu saya punya jodoh itu harus dia di Alor. Tapi dengan cara Tuhan, saya ketemu jodoh di sini itu karena pergumulan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mencari jodoh itu kita jangan pilih untuk kita memilih, minta maaf karena kita jangan memilih kegantengannya, kekayaan. Itu kita jangan memilih seperti itu. Tapi yang Tuhan bilang itu kita pilih, itu dia punya hati. Walaupun dia sederajat saja, tapi hati itu lebih penting, saudara-saudara. Ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya malam hari ini tidak ada yang seperti itu ya. Saya percaya tidak ada yang seperti itu. Kita jangan memilih untuk artinya kita mau untuk mengikuti dunia punya. Kita lebih memilih ikut Tuhan. Kita bergumul saja. Anak-anak muda yang malam hari ini ada, bergumul saja minta jodoh. Tuhan pasti kasih jodoh yang terbaik. Tuhan pasti kasih jodoh yang takut akan Tuhan. Saya bertemu juga lihat pergumulan. Mungkin malam hari ini baru kita semua dengan saya punya kesaksian hidup. Sebenarnya saya tidak siap, tapi tadi siap datang. Tuhan bilang, malam hari ini kamu harus bangun dan bersaksi. Saya bilang, saya siap Tuhan. Saya siap untuk bersaksi. Ini sebagai pengalaman hidup buat saya. Itu waktu saya jatuh sakit, saya bilang, waktu itu si laki-laki itu katanya nekat untuk masuk bidang saya begitu. Tapi saya tidak punya niat sama sekali. Saya bilang, Tuhan, saya masih mau melayani Tuhan. Kalau untuk ikut laki-laki, saya belum ada niat. Tuhan belum kasih untuk bersama laki-laki itu. Saya tidak mau, saya bilang, Tuhan, selagi saya masih muda, karena ada lagu berkata bahwa waktu yang ada, waktu Tuhan bilang, selagi engkau masih muda, engkau melayani Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan. Dan waktu itu pakai akar-akar segala. Tapi saya bilang, walaupun kamu memakai kuasa kegelapan, tidak mungkin kamu menangkan kuasa Tuhan. Saya bilang begitu. Dan waktu semalam saya di rumah sendiri dan suami saya yang sementara turun ke sekolah, itu maghrib. Mama-mama mungkin semua sudah tahu. Waktu itu iblis bawah saya itu terbang, lari turun menuju lapangan tanpa sadar. Saya bilang tanpa sadar. Saya lari itu tanpa sadar. Tapi ketika saya sampai di bawah, mereka ada ikut saya, tapi saya tidak tahu orang-orang itu. Waktu itu iblis itu yang saya lihat, kalau untuk banyak orang saya tidak lihat. Hanya yang bayangan si laki-laki itu ada. Saya bilang saya mau pulang ke Semau, tapi tanpa sadar saya bicara.
So begitu. Tiba-tiba bapak dan mama bilang begini, pulang, kita ada di Alor, bukan di Semau. Seketika itu sepertinya Roh Kudus datang. Roh Kudus datang, jadi saya sadar begitu. Dan mereka bawa saya ke rumah. Itu saya tidak sadar juga. Dan seketika itu beberapa menit begitu baru saya sadar. Saya sadar sepertinya terharu begitu. Saya rasa gelisah karena artinya kuasa kegelapan yang mencari saya untuk menjatuhkan saya. Saya bilang, Tuhan talenta yang Tuhan kasih buat saya mau pakai untuk melayani. Bukan saya pakai seenak-seenaknya saja begitu. Saya bilang, Tuhan kasih saya talenta, saya mau pakai untuk melayani. Saya bilang, biarpun saya tidak jadi apa, tapi kalau saya jadi pelayan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah, saya percaya. Amin. Amin. Saya percaya, saya punya Tuhan yang hebat. Dan mungkin tadi malam kakak-kakak yang turun dari sembahyang di rumah saya ada bersaksi sedikit yang talenta yang Tuhan sudah kasih buat saya dari sejak umur 3 tahun, masih kecil. Saya tidak tahu, sekarang saya bilang mungkin sejak dari kandungan ibu itu Tuhan sudah kasih talenta buat saya, karunia buat saya. Saya bilang saya bersyukur Tuhan Allah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Saya bilang begitu. Waktu itu umur 3 tahun saya beranjak ikut Tuhan. Tuhan bilang harus memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan itu tanpa musik, saya menyanyi kosong saja. Waktu itu saya bilang Tuhan saya harus bisa main musik. Waktu itu Tuhan suruh saya harus pergi persekutuan. Saya pergi persekutuan, di situ saya belajar sebelum saya mengitar saya sembahyang Tuhan beri saya hikmat, Roh Kudus mengalir. Saya bilang begitu. Waktu itu Tuhan kasih saya hikmat dan saya bisa putih gitar. Umur 7 tahun saya sukuti gitar sampai sekarang. Luar biasa saudara-saudara. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan mungkin inilah kesaksian saya. Dan mungkin setiap kalau saya bersama adik-adik saya di timur, lalu kalau kita mau keluar bersaksi, ada gereja minta kita keluar bersaksi begitu. Jadi kita di dalam rumah dalam bersaudara yang sudah besar 4 orang. Jadi kita 4 orang dalam sisi rumah itu talenta sama semua melayani Tuhan. Dan waktu itu kalau gereja minta kita yang gereja pertama, gereja Sion Camplo. Sion Camplo itu minta kita harus keluar lelang lagu. Jadi kita lelang lagu, luar biasa saudara-saudara. Ketika kita pulang, kita membawa 3 juta koma. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kita ikut Tuhan itu luar biasa. Ketika kita melayani Tuhan, kita jangan memikirkan berkat. Tapi kita tidak sangka-sangka Tuhan siapkan berkat di hari kemudian. Saya bilang, biar ini berkat yang kita dapat dari Tuhan itu adalah berkat pertama. Jadi saya bilang, majelis bilang harus bagi kepada kita anak-anak, artinya mereka peduli begitu. Tapi saya bilang ini berkat buat Tuhan. Berkat pertama kali kita kasih ini berkat juga tidak cukup untuk, sepertinya Tuhan kasih kita berkat itu lebih besar dari 3 juta koma. Saya bilang begitu. Kita kasih masuk semua ke gereja 3 juta koma. Luar biasa saudara-saudara. Itu kita keluar pertama kali. Dan sampai adik bungsu saya Nora itu sampai sakit. Tapi saya bilang saya percaya kalau kita mau melangkah maju pasti banyak tantangan. Dan setelah itu minta kita untuk pergi bersaksi di gereja Immanuel Sau, gereja yang paling besar. Dan waktu itu kita pergi, kita pulang juga membawa berkat yang ada 2 juta koma saudara-saudara. Itu berkat kedua. Jadi ketika kita pulang mereka bilang mau bagikan terhadap kita. Dari majelis jemaat kalau memang peduli buat kita anak-anak, kita tidak tolong berkat biar kita terima untuk beli sebuah gitar. Sudah kita beli sebuah gitar, itu berkat yang kita dapat dari Tuhan. Terlalu banyak saudara-saudara. Saya mau bersaksi ini cukup panjang, tapi kesaksian saya biar sampai di sini saya dan saya mungkin punya niat untuk melanjutkan masa depan saya. Kakak-kakak nanti dukung saya dalam doa. Mungkin inilah kesaksian saya dan saya akan menutup kesaksian saya dengan satu pujian.
berusaha pencerahan.